Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Devi Fitri, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di APPK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255060045 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Kota Serang, tepatnya di kelas 9G, dengan materi indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Terima kasih, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ceria-ceria semua ya murid-ibu sekarang? Iya. Udah pernah makan kali ya? Udah. Oke, sekarang pertemuan kesempatan berdoa dulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Siapa? Ya Pak, siapa? Di tempat duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya, siapa yang nggak masuk nih? Dulu. Ainaya, mana? Aisyah, Dea, Fadil, Dimas. Masuk ke sendirian Dimas. Ya, temennya nggak masuk ya? Adit, Husna, Aksha, Jessica, Sheila, Marisa, Rafa, Rizky, Naila Zakia, Naila Weti, Naura, Niken, Raden Wildan, Raden Hisham, Razwa, Yanwar, Zahra. Mana kamu temannya Mas? Ibu Budi? Ya masuk. Apalagi masalah? Mungkin nanti setelah menyusul ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi dalam agama Islam. Tentunya kalian sudah sering mendengar ya pergaulan. Apa itu pergaulan? Pertemanan ya. Kalau komunikasi apa? Komunikasi itu interaksi atau cara berbicara. Ya, interaksi atau cara berbicara. Jadi di dalam agama Islam, ketika kita akan bergaul, kemudian berkomunikasi, itu ada aturan-aturan tertentu, ada etika. Ya, ini pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian komunikasi dalam Islam. Kemudian mengidentifikasi adab berbicara dan berkomunikasi yang baik menurut Islam. Kemudian menunjukkan contoh perilaku komunikasi yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mempraktikkan komunikasi yang baik sesuai tuntunan Al-Quran dan Hadis. Nah, itu yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, sebelumnya di sini ada tentang komunikasi, pengertian komunikasi. Coba kalian baca, kelihatan kan di sana? Ini komunikasi. Apa itu komunikasi? Proses penyampaian pesan dari Proses penyampaian pesan dari pihak satu ke pihak lain. Kalau misalkan dalam kegiatan sehari-hari itu ngobrol, benar nggak? Penyampaian pesan, ya, benar nggak sih? Nah,
jajan tuh di kantin, ayo kita kesana susu, itu kan penyampaian pesan yang kita ngobrol sehari-hari. Ternyata itu dalam agama Islam itu ada etikanya. Harus seperti apa kita berbicara dengan baik dan benar. Ya. Kemudian dalam Islam komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga mencerminkan akhlak dan iman. Ya. Jadi ketika kita berbicara, cara bicara kita, cara berpakaian kita, bahkan bukan hanya cara berbicara, sikap kita, pakaian kita, gerak gerik kita, jalan kita sehari-hari itu mencerminkan apa? Mencerminkan iman. Seberapa jauh iman kita, seberapa baik akhlak kita. Itu bisa dilihat dari cara berkomunikasi kalian atau tingkah laku kalian sehari-hari. Mungkin yang biasanya kalau dalam lingkungan sehari-hari di sekolah biasanya suka ada orang yang nyablak tuh bicara seenaknya, yang suka meledek, ya kan, seenaknya itu mencerminkan anak loh. Hati-hati kalian dalam berbicara, meledek orang tua atau kalau misalkan berkata-kata kasar, ya itu mencerminkan anak kalian. Hati-hati loh, karena ibu suka dengar ya ketika kalian bilang bahasa kasar atau bahasa binatang, dia bilang maaf ini keceplosan, ya maaf ini keceplosan. Itu keceplosan itu berarti menandakan apa? Ya kebiasaan. Dia sering keceplosan, dia sering lupa. Jadi kita tuh kebiasaan berbicara berbicara yang kurang baik, ya. Komunikasi yang baik dapat mendatangkan kasih sayang dan mempererat ukhuwah. Kalau kalian dengan teman berkomunikasi baik, ya, lembut, sopan, itu akan timbul rasa kasih sayang. Kasih sayang sama teman maksudnya ya. Jangan kemana-mana kalian mikirnya, ya. Dan maka mempererat ukhuwah. Jadi hubungan kita dengan teman kita itu menjadi lebih baik. Kalau kalian bisa berkomunikasi dengan baik, kalau kalian bisa bergaul dengan baik, akan menambah erat. Ya, kadang timbulnya perkelahian, permusuhan itu karena dari komunikasi yang tidak baik, dari akhlak yang tidak baik, dari pergaulan luar yang tidak baik. Itu akan menimbulkan apa? Nanti akan menimbulkan permusuhan, perpecahan, bahkan perkelahian. Benar nggak? Benar. Kalau kita berbicara baik, komunikasi kita jelas, nyambung, insya Allah akan meningkatkan rasa kasih sayang dan ukhuwah, ya, tali persaudaraan. Nah, kemudian di sini, dasar Al-Quran. Dasar Al-Quran, bagaimana kita itu harus mempunyai etika yang baik, berkomunikasi yang baik menurut agama Islam, yaitu terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Coba ibu pengen tahu siapa yang udah pernah baca Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12? Kita buktikan bunyinya seperti apa, artinya seperti apa. Coba siapa? Saya mau. Ya, ya. Silakan lihat baca ya. Ya, satu aja baca. Yang kedengaran supaya temannya mendengarkan. Yang lainnya mendengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa' wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab
akhihi maitan fakarihumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Kak ya. Oke, sekarang coba yang mau bacakan artinya. Surah iya, Nike, silakan mulai. Iya, saya jalan sebelum. Makan yang lainnya ya. Terjemahan Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang saling mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk, pasti setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Terjemahan Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sungguhnya, bagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang membenci sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Terima kasih Kak ya. Pengertiannya, artinya ya. Ada yang ini nggak? Tahu maknanya nggak? Dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Kita lihat dari artinya. Maknanya itu apa coba? Siapa yang mau? Oh iya, Najala ya? Ya, silakan Najala. Maknanya apa coba Najala? Kalian silakan ya. Makna dari surat Al-Hujurat ayat 11 adalah larangan bagi orang beriman untuk tidak saling merendahkan, mencela, atau memanggil dengan gelar yang buruk, karena bisa jadi yang direndahkan lebih baik di sisi Allah. Dan sebaliknya, serta pentingnya menjaga amal dan kesadaran antar umat. Yang makna surat Al-Hujurat ayat 12 adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar umat muslim menghindari berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan memuji atau riba, karena perbuatan-perbuatan tersebut sangat mencela, diumpamakan seperti memakan daging saudara sendiri yang berdosa. Dari situ kita bisa rangkum ya bahwa dari surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 itu diantaranya ada beberapa larangan, yaitu nggak boleh mengejek, ya kan? Tidak boleh mencela, benar nggak? Ya apa? Gibah. Gibah itu apa? Ngomongin orang lain. Berarti itu sama aja dengan apa? Memakai saudara. Memakan bangkai saudara yang ini bangkai manusia dimakan. Ya Allah, jijik banget ya. Nah itu kalau kalian suka membenci atau ngomongin orang lain. Terus satu lagi kita nggak boleh berburuk sangka. Tahu buruk sangka? Tahu. Ya, sodom buruk sangka. Misalkan, Jessica mah nilai 100 aja, dia mah nyontek. Padahal kan enggak, itu suzon. Nggak boleh kayak gitu. Ya, Jessica mah emang rajin belajar. Dia nilainya 100. Ya, serius ya. Dengan jangan bercanda, jadi kalau nggak boleh ya. Bisa bercanda sih, maaf, nggak boleh. Walaupun kita bercanda, maksudnya bercanda meledek itu. Misalnya kita kan suka sering kalau kamu kalah, ini lah, nyontek ya, nyontek. Ada kalian bercanda ya, tidak boleh. Dibiasakan, jangan boleh seperti terbiasa. Ya, terbiasa sih. Keterusan nanti sering ledek-ledekan. Ya, maaf ya. Coba sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nanti LKPD itu diisi ya per kelompok ya. Tapi sebelumnya kita sedikit dulu nih. Tadi kan kalian mendengarkan materi pengenalan materi dari Ibu. Coba biar kalian semangat untuk mengerjakan LKPD. Kita sedikit dulu ya. Ya. Seperti biasa kalau ini tuh kalau sedikit pengennya dipimpin oleh kalian. Siapa yang berani pada hari ini yang dipimpin? Oke, Jessica. Ya, Sarah, ya.
sikut, sakit, sama sikat. Sebelumnya kalian siapin 1 botol minum untuk berdua, tidak berapa. Satu botol minum di depan ya. Ya. Buat berdua. Mas, Jadi, pada ini Mas, nggak apa-apa. boleh sama Naila. Kalau temannya Dimas nggak masuk tuh. Ya. Nah, biar semangat. Bikin dulu. Jadi kalau sikat itu nanti kalian kayak gini, ya. Terus kalau sikut ini, kalau sakit kalian pegang perut, sama kalau sikat nanti kalian ambil botol minumnya. Nanti kalian diputar sama temen sebangkunya. Coba ya. Coba semuanya. Sekat. Sekat. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Coba kita lihat sekali. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. 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 Sekat. Sakit. Sikat. Kerja, ayo, siapa lagi yang mau? Ya, siap. Nah, jadi kalau ice breakingnya kali ini, kalian hanya perlu untuk tepuk tangan ya teman-teman. Nah, untuk instruksinya, kalau tangannya seperti ini dan ke atas, teman-teman sekalian tepuk tangannya keras ya. Nah, kalau seperti ini berarti tepuk tangannya yang kecil kan? Oke, coba ya. Nah, untuk instruksi yang kedua, kalau tangannya seperti ini terus mengarah ke salah satu barisan meja, berarti barisan ini aja yang bertahan. Siap-siap nih, siap-siap. Belum fokus ya. Oke. Kamu jangan lelah. Kalian mau kasih tugas ya? Silakan kalian duduk dengan kelompok masing-masing. Kita tahu kan kelompoknya? Ibu mengingatkan ya untuk nama-nama kelompoknya. Nih, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, ingat ya kelompok 1 mana? 2, 3, 4, 5. Ingat ya? Nih, kasih. Silakan kerjakan diskusi dengan teman-teman. Diskusikan ya. Terima kasih. Boleh kalau kelompoknya jangan lupa ya. Ya, anggota kelompoknya boleh, jangan lupa. Dibaca dulu, baik-baik. Perintahnya apa? Baca dulu. Ayo, teman-teman. Ya, nanti kita sedikit lagi, ya. Kalau udah sampai meninggalkan tugas, kita sedikit lagi. Jangan lupa, nanti kalau sudah presentasi jangan lupa ya. Yel-yel kalian ya, siapa ya? Mau yel-yel, mau teh boleh. Mantap.
Selanjutnya etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Jadi kita akan yel-yel terlebih dahulu. Lupa ya. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Delvina. Saya bisa mengenalkan Islam yang pertama itu ada apa perilaku yang mencerminkan etika Islam dalam pergaulan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah mempresentasikan LKPD-nya. Secara keseluruhan, kalian mudah-mudahan sudah paham ya bagaimana itu komunikasi etika dalam pergaulan. Tinggal kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Doakan mudah-mudahan kalian bisa ya. Oke. Selanjutnya, pokoknya ya kalian yang udah mikir konsentrasi ya. Iya. Kita speaking lagi deh. Siapa yang mau? Speaking penutup. Siapa? Eki, majukan lagi. Nah, kan langsung aja, halo teman-teman semuanya, kita akan ice breaking lagi. Jadi, ice breakingnya itu clue-nya ikuti perintahnya, jangan gerakannya. Contohnya kayak gini, kalau saya bilang pegang hidung, tapi kalau saya bilang pegang hidung, tetap pegang hidung. Ngerti nggak? Langsung aja ya. Jadi pegang tangan, pegang telinga, pegang hidung, pegang kepala, pegang tangan. Oke. Terima kasih Ya, ya. Enak ya, dari awal sampai akhir. Kita merefleksi ya. Kita bareng-bareng merefleksi diri kalian sendiri. Kita sama-sama merefleksi diri ya. Nah, selama ini di kalian hidup ya, ada yang udah 12 tahun, 13 tahun ya kan? 15 tahun ya. Pernah nggak kalian menyakiti perasaan orang lain? Pernah. Terus bagaimana cara kamu memperbaiki? Minta maaf. Dengan sendiri. Bagaimana cara kalian memperbaikinya? Bagaimana? Dengan cara apa? Ya, begitu boleh. Kalau menurut tradisi perjalanan itu harus juga. Terus baru imam sendiri, terus mengganggunya, itu mendapat polanya. Kamu sudah pernah melaksanakan itu? Belum ya, sedikit-sedikit ya. Silakan apa yang merasa pernah menyakiti perasaan orang lain, silakan kalian minta maaf bagaimana caranya atau tidak mengulanginya sama sekali kepada orang lain, kepada siapapun, ya. Nah, kemudian apa contoh komunikasi yang indah yang bisa kamu lakukan di sekolah? Siapa yang mau jawab? Komunikasi yang indah, yang jangan jauh-jauh lah, contohnya di sekolah aja. Kalau yang kemudian fisika, silakan. Jadi Contohnya adalah dengan memanggil teman dengan nama yang sopan. Terus tidak
mengejek atau meledek orang lain, karena bisa aja orang lain itu sakit hati walaupun menurut kita itu cuma ejekan. Terus berbicara dengan sopan kepada guru, teman, ataupun warga sekolah lainnya. Kemudian, nih, hari ini yang kalian dapat itu apa sih? Dalam pelajaran ini? Cara berkomunikasi dengan guru, Ya, cara. komunikasi. Jadi kalian pada hari ini belajar tentang cara bergaul, cara berkomunikasi dengan itu yang kalian dapatkan. Ya. Ibu harapkan kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bertahap saja. Ya, bagaimana kamu bergaul dengan teman kalian, ya, dengan sesama teman di bawah kalian, dengan sesama teman di atas kalian, ataupun dengan kedua orang tua. Oke, ya, di sini kita tutup kesimpulan pada pelajaran hari ini. Komunikasi dalam Islam adalah mencerminkan keimanan. Ya, ucapan yang baik sama dengan sederhana. Kalian mengucapkan kata-kata yang baik itu sama dengan sederhana. Ya. Kemudian mari biasakan berbicara dengan sopan, jujur dan lembut agar hidup menjadi indah dan penuh berkah. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin pelajaran kali ini sekian. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama itu tadi mengajar dari jam ke-1, ke-2, ke-3 ada ucapan